Kemudian untuk kelompoknya apakah saya yang menentukan atau kalian yang menentukan rekan kerja? Ditentukan Bapak aja, Pak. Bapak Saya aja. tentukan ya. Iya. Hah? Ya dari Bapak aja sebenarnya, Pak. Dari Bapak aja. Oke. Bapak saja. Ya. Baik, ya nanti setelah kuliah ini nanti saya tentukan kelompoknya, kemudian mulai minggu depan kita diskusi gitu ya. Baik. Saya masuk ke Oke, ya kita sekarang membahas tentang cluster analysis. Jadi analisis cluster, ya kalau kemarin mungkin baru mereduksi data gitu ya. Nah sekarang masuk ke analisis cluster, di mana kita akan lihat analisis data yang dalam hal ini data yang sangat banyak gitu ya. Nanti kita lihat ya dari overview, kemudian basic konsepnya, kemudian nanti statistik yang cluster analysis, kemudian conducting cluster analysis yang mulai dari formulasi masalah, kemudian selecting distance atau similarity measure, jadi adanya kesamaan gitu ya. Kemudian memilih crossing, kemudian menentukan berapa jumlah cluster, ya. Kemudian interpretasi dan profiling cluster. Kemudian yang terakhir assessing reliability dan validity-nya. Ya, jadi cluster analisis digunakan untuk mengklasifikasi objek atau kasus gitu ya. Kasus ke dalam suatu grup yang homogen yang disebut dengan cluster. Jadi kalau ada data yang sangat banyak ya, kalau saya biasa berinteraksi dengan data pasien gitu ya, karena saya fisika medis ya. Mungkin kalau kalian nanti mungkin data pengukuran misalnya ya, apalagi di BMKG gitu, dengan data yang banyak seperti itu ya, kemudian dikelompokkan menjadi data yang homogen ya. Jadi objek di setiap cluster akan ya itu sama gitu ya, dan berbeda dengan di cluster yang lainnya. Jadi bagaimana kita bisa mengelompokkan gitu ya, data-data yang memiliki tendensi atau atau kecenderungan yang sama gitu ya, menjadi satu cluster yang berbeda dengan cluster yang lain. Ya. Jadi analisis cluster dan diskriminan analisisnya concern dengan klasifikasi, ya. Dan diskriminan analisis ya, jadi analisis
pembeda itu membutuhkan sebelumnya adalah pengetahuan tentang anggota dari grup ya. Jadi kita harus mengetahui karakteristik ya, karakteristik ya dari data dari anggota-anggota klaster tersebut ya. Ya. Kemudian di dalam cluster analysis group ya, disuggested dengan data ya. Nah, kita lihat contohnya ya. Jadi ada variabel ya. Ya. Jadi ada dua variabel di mana data tersebut sudah tercluster gitu ya. Ini mudah gitu ya, mudah ya. Jadi ini ideal clustering situation ya. Jadi kita bisa menggrup-grupkan berdasarkan karakteristik dari setiap karakter cluster ya, berdasarkan variabel 1 dan variabel 2 ya. Namun kenyataannya tidak semudah ini ya. Ya, jadi ya kita lihat ya ternyata secara kenyataan ya mungkin datanya tidak ya terkuantifikasi gitu ya dengan jelas gitu ya. Jadi jadi lebih acak gitu ya. Nah, kita lihat ya statistik yang berasosiasi dengan cluster analisis ya, mulai dari agglomeration schedule ya. Jadi di sini memberikan informasi pada objek atau kasus yang dikombinasi pada saat. Jadi kita tentu tidak ujuk-ujuk gitu ya, dengan satu langkah kita bisa menghasilkan suatu cluster. Namun itu butuh beberapa tahap ya, beberapa tahapan yang tahapan dari proses hierarki clustering ya. Jadi clustering ya dia bertingkat hierarki. Kemudian cluster centroid ya. Jadi cluster dari centroid berarti dia mean value ya, nilai rata-rata dari variabel untuk semua kasus pada cluster. Kemudian cluster center ya, pusat ya, cluster ya. Jadi initial starting point dari non hierarchy clustering ya. Jadi cluster dibentuk dari pusat center tersebut ya. Jadi kalau dia kita menentukan titik pusat, maka di sekitar titik pusatnya itu merupakan klasternya ya. Kemudian cluster membership ya, mengindikasikan cluster di mana setiap objek atau case berada gitu ya. Jadi anggota dari cluster. Kemudian dendrogram ya. Jadi nanti kita akan lihat tree graph ya. Jadi graphical device untuk menampilkan hasil dari clustering ya. Menampilkan hasil dari clustering ya, di mana vertikalannya merepresentasikan cluster yang sudah digabungkan ya. Sedangkan posisi dari
ya. Dari scale itu mengindikasikan jarak, ya, di mana klaster itu digabungkan. Kemudian jarak antar cluster center, nah, jadi jarak yang mengindikasikan bagaimana yang memisahkan pasangan cluster gitu ya. Jadi antara cluster satu dengan cluster yang lainnya, ya. Ya, jadi cluster yang terpisah sangat jauh, ya, maka desirable, ya. Kemudian e-cycle diagram, ya, jadi contoh lain dari tampilan grafik untuk hasil clustering, ya. Jadi berbentuk lingkaran, ya. Kalau dendrogram itu dia kayak tree gitu, ya. Sedangkan e-cycle, ya, diagram itu merupakan lingkaran. Nah, kita lihat bagaimana kita melakukan analisis cluster, ya. Jadi pertama kita memformulasi masalah dulu, ya. Jadi di sini kita kalian kuliah itu adalah bagaimana untuk melatih menganalisis gitu, ya. Berarti bagaimana melatih memformulasi suatu masalah, ya. Masalah, kemudian selanjutnya adalah menentukan ukuran jarak, ya. Jadi jarak dari data gitu, ya. Kemudian menentukan prosedur clustering, ya. Kalau dari beberapa metodenya ada beberapa macam gitu, ya. Jadi kalau kita lihat di buku itu ada beberapa metode, ada hierarchical metode, kemudian optimization method gitu, ya, spectral clustering, ya, document clustering gitu, ya, minimum spanning tree dan clustering gitu, ya. Jadi ya tergantung bagaimana kita menghadapi suatu permasalahan tadi. Kemudian selanjutnya adalah menentukan jumlah cluster, ya. Menentukan jumlah cluster, yang kemudian interpretasi dan profile cluster. Baru kemudian kita memeriksa validity dan validitas dari clustering yang kita lakukan. Oke. Kita lihat mulai dari formulating, ya, memastikan masalah, ya. Yang paling penting adalah ya, menentukan variabel, ya, variabel dasar dari clustering, ya. Yes. Karena saya biasa berkutat dengan data pasien gitu, ya. Ya misalnya kalau di radioterapi itu ketika suatu pasien memiliki
kanker prostat gitu ya, maka itu nanti variabel penyinarannya atau pengobatannya itu dari misalnya nilai ada namanya nilai PSA prostat gitu ya. Ya kemudian nanti bagaimana anatomi pasien dan lain sebagainya. Nah itu. Nah kalau di instrumen ya mungkin kalian bisa nanti makanya saya saya orang ya istilahnya fisika medis gitu ya. Jadi mungkin kasus yang sering saya hadapi berbeda gitu ya. Berbeda dengan apa yang mungkin kalian hadapi gitu ya. Oke, kemudian inclusion masukkan 1 atau 2 ya. Variabel yang tidak relevan yang mungkin distort clustering solution ya. Kemudian ya variabel yang dipilih harus mendeskripsikan similarity ya antar objek in term relevant ya to the marketing research problem. Nah, ini mungkin karena saya dapatnya dari statistik ini dari ternyata dari berlaku di semua bidang gitu ya. Di sini dia relevan ke marketing ya, ke marketing ya, di ekonomi ya, di engineering, instrumen, bahkan di medical itu data analisis data ini sangat dibutuhkan gitu ya, apalagi sekarang mengenal namanya big data gitu ya. Jadi bagaimana kita mengelola data yang sangat besar. Ya. Nah ini yang paling penting adalah harus dipilih berdasarkan riset terakhir, teori dan hipotesis yang sudah dites gitu ya. Jadi ya tugas kita ya apalagi nanti kalian dalam menyelesaikan tesis gitu ya, yang harus banyak baca gitu ya. Baca teori-teori istilahnya jurnal-jurnal yang berkaitan dengan topik tesis kita gitu ya. Jadi kalau kita misalnya ingin membuat alat ya tentu nanti kita harus mengetahui perkembangan terakhir gitu ya. Perkembangan terakhir dari topik yang kita lakukan gitu ya. Ya kalau atau mungkin nanti ya di BMKG ya nggak tahu ya apakah nanti bisa dari data yang ada gitu ya, kemudian dianalisis gitu ya, dianalisis untuk mendapatkan suatu mungkin teori atau bisa membuktikan teori sebelumnya misalnya. Ini bisa ya. Kemudian menentukan similarity measure ya. Jadi ukuran kesamaan gitu ya. Karena setiap data ya, antar data itu biasanya dari beberapa variabel bisa menghasilkan data yang sama gitu ya. Nah kemudian kita menentukan
ya, mana yang terbaik, ya. Nah, kita lihat yang sering digunakan, ya, untuk kesamaan ini adalah Euclidean distance, ya, atau city block distance juga digunakan. Kemudian kemudian jika variabel yang diukur itu memiliki unit yang berbeda, maka kita harus menstandarisasi data, ya, dan juga mengeliminate outlier. Jadi data yang mungkin menyimpang sangat jauh, ya kita bisa abaikan, gitu ya. Jadi kemungkinannya, ya, kalau nanti dalam pengukuran bisa saja alat ukurnya misalnya, ya, atau keadaan pada saat pengukuran, ya, maka kita harus mengeliminasi data tersebut, ya. Jadi menggunakan different similarity atau distance measure akan menyebabkan, ya, hasil clustering yang berbeda, gitu ya. Jadi kita harus ketika kita merancang, ya, merancang clustering ini, maka kita harus dari awal sudah menentukan, gitu ya, variabel apa yang digunakan. Jangan sampai ketika di tengah-tengah, gitu ya, ketika sedang clustering, oh ternyata ada ada satu variabel yang mungkin terlupa, atau kita baru istilahnya terpikir, gitu ya, ketika ada data yang mungkin ini karena variabel itu. Nah, itu nanti kita harus mengulang lagi, gitu ya. Ya, jadi oleh karena itu sangat dianjurkan untuk menggunakan different measure dan membandingkan hasilnya. Ya, jadi kita mungkin bisa menggunakan beberapa jarak tadi, ya. Namun kemudian kita coba bandingkan hasilnya mana yang terbaik. Ya, kita lihat, ya. Klasif. Izin, Pak. Kelas. Ya. Ini slide-nya belum berubah nggak, Pak? Yang masih di statistik associated. Betul. Mana? Saat ini saya masih melihat statistik associated with cluster analysis. Masa sih? Coba. Iya, Pak. Ya, Pak, benar, Pak. Iya, Pak, belum berubah, Pak, dari tadi. Nggak berubah-ubah. Kenapa ya? Coba. Udah ganti udah berapa slide? Tunggu. Masih slide yang pertama, Pak, ini. Iya, Pak, masih sama, Pak. Tunggu, kok ada 2 ya? Tunggu. Ini udah berubah? Ya, Pak. Ya, Pak. Oke. Yang cluster analysis. Sudah, Pak. Jadi kalian tadi Oke. Kenapa ya?
saya ulang sedikit ya. Jadi ini analisis cluster ya, dari memformulasi problem ya, kemudian menentukan jarak ya, kemudian menentukan prosedur clustering, menentukan jumlah cluster ya, kemudian menginterpretasi dan profiling clusternya, dan juga kemudian yang terakhir adalah memeriksa validity dari clustering. Sudah berubah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Ya. Jadi ya ini memformulasi problem ya. Jadi ya kalian harus bisa menganalisis gitu ya. Jadi memformulasi masalah istilahnya. Jadi kalau di instrumen ya, misalnya kalau pembuatan alat ya, berarti pembuatan alat itu mana yang komponen apa yang dipilih ya, tentu tidak sembarang dipilih misalnya ya. Kalau bisa, kalau untuk kemudian atau misalnya data pengukuran ya, tentu di BMKG banyak sekali gitu ya, data-data pengukuran yang mungkin bisa digunakan ya untuk ya apa istilahnya untuk memprediksi dan lain sebagainya gitu ya misalnya. Oke. Ya, jadi ini tadi ya, jadi harus yang penting ya, harus dipilih berdasarkan riset terakhir ya, istilahnya, yang jangan sampai karena itu ya, ketika kalian mengerjakan penelitian nanti ya, atau ya seharusnya mulai dari sekarang gitu ya, kalian sudah apa istilahnya, sudah mengetahui riset apa yang akan saya lakukan gitu ya. Jadi kalian harus banyak membaca ya, jadi membaca jurnal ya, jurnal penelitian ya. Jadi apa saja yang istilahnya up to date gitu ya. Ya, kemudian menentukan similarity measure ya, jadi yang banyak digunakan Euclidean distance gitu ya. Ya, kemudian jika ada data yang atau variabel yang memiliki unit yang berbeda, maka kita harus menstandarisasi dulu ya. Jadi mungkin saja misalnya pengukurannya dilakukan dari beberapa alat ukur gitu ya, yang memiliki unit yang berbeda misalnya ya. Maka kita harus menstandaris data dulu gitu ya. Nah, kemudian ya, penggunaan distance measure yang berbeda gitu ya, tentu akan menghasilkan hasil clustering yang berbeda ya, makanya disarankan untuk menggunakan pengukuran yang berbeda dan kemudian kita bandingkan hasilnya. Oke, kita lihat ya, klasifikasi
prosedur clustering ya. Ya, dari ada hierarki dan non hierarkial. Ya, jadi kalau hierarki berarti dia berjenjang gitu ya. Ini berjenjang ya, ada aglomeratif dan divisif. Ya, kemudian aglomeratif dibagi lagi, ada linkage method, variance method, dan centroid method. Ya. Kemudian linkage method dibagi lagi, ada single linkage, ya, ada complex linkage dan average linkage. Ya. Sedangkan yang non hierarki ada sequential threshold, parallel threshold, dan optimizing partitioning. Ya, kalau kita lihat, ya, dari hierarki berarti dia dikarakterisasi dengan development dari hierarki atau tree-like structure ya. Jadi diagram tree, gitu, diagram pohon ya. Jadi dari aglomerative clustering ya, dimulai pada setiap objek di cluster yang berbeda. Ya. Cluster dibentuk dengan mengelompokkan ya, grouping objek ke dalam bigger dan bigger cluster. Jadi menggrupkan objek itu ke dalam cluster yang lebih besar, gitu ya. Sedangkan divisive clustering dia dimulai dari cluster yang besar, gitu ya, single cluster. Ya, kemudian dibagi-bagi, gitu ya, dibagi-bagi untuk setiap objek di cluster yang berbeda. Ya. Nah, ini contoh di marketing itu dia menggunakan metode aglomeratif, gitu ya. Jadi mulai dari data ya, setiap objek, gitu ya, setiap data yang kemudian dikelompokkan menjadi kelompok yang besar ya. Jadi aglomeratif itu tadi dari ada linkage method, variance method, dan centroid method. Oke, kemudian hierarki aglomerative clustering linkage method. Ya. Ya. Hierarki ya berarti single linkage method berdasarkan minimum distance. Ya, jadi istilahnya jarak yang terdekat, gitu ya. Atau nearest neighbor rule. Sedangkan complete linkage method itu berdasarkan pada maximum distance atau furthest neighbor approach. Jadi berdasarkan jarak yang paling jauh. Ya. Sedangkan average linkage ya, jarak antara dua cluster di sini adalah rata-rata ya, jarak antara semua pair dari objek ya. Jadi nah
ini tergantung dari data yang kita miliki, gitu ya. Tapi ya kebanyakan untuk di engineering maupun fisika itu biasanya ya ke rata-rata, gitu ya, average. Ini ya, kita lihat gambarannya. Ya, kalau single linkage itu dia minimum distance ya, jadi jarak terdekat antara dua cluster. Ya. Kemudian kalau maksimum distance berarti atau complete linkage itu berdasarkan jarak yang paling jauh, ya. Jarak yang paling jauh. Ya, sedangkan average linkage dia rata-rata, gitu ya. Ya, atau rata-rata dari jarak antar dua cluster. Ya, untuk variance dan centroid method, ya. Jadi variance method generate cluster untuk meminimalisasikan di dalam cluster variance. Jadi Ward's procedure biasanya digunakan, ya. Jadi untuk setiap cluster jumlah kuadrat dikalkulasikan, ya. Sum of squares, ya, jumlah kuadratnya dihitung, ya. Dua cluster dengan smallest increase, ya, pada overall sum dari square-nya di dalam cluster distance kemudian dikombinasikan, ya. Jadi dua cluster dengan nilai penambahan yang terkecil. Kemudian pada metode centroid, ya, jarak antara dua cluster adalah jarak antara centroidnya, gitu ya. Jadi rata-rata dari variabel. Ya, jadi pada metode hierarki ini, maka average linkage dan Ward's method menunjukkan performa yang lebih baik dibandingkan prosedur yang lain. Ya, jadi average linkage, ya, jadi ya, nilai rata-rata dan Ward prosedur, gitu ya. Ya, jadi ini Ward prosedur, sedangkan dia menentukan square, ya, kuadratnya, ya, penambahannya kemudian dihitung, ya. Sedangkan pada centroid method dia nilai rata-rata dari setiap cluster. Kemudian pada non-hierarchy clustering, ya, maka non-hierarchy ini dia biasanya berdasarkan K-means clustering, ya. Jadi ada, ya, yang pertama adalah sequential threshold method, ya, di mana
center dari cluster dipilih dan semua di dalam respective threshold value dari center dikelompokkan ya bersama. Ya, jadi dia dimulai dari tengah gitu ya. Jadi istilahnya kita menentukan pusat cluster, ya, kemudian dengan threshold tertentu, ya, maka itu dijadikan satu kelompok. Sedangkan pada parallel threshold method, ya, beberapa cluster center dipilih, ya, dan objek di dalam threshold level kemudian dikelompokkan dengan center yang paling dekat, gitu ya. Jadi paralel berarti dia memilih beberapa pusat cluster, yang kemudian data-data yang dekat dengan pusat cluster tersebut, ya, itu dikelompokkan. Kemudian optimizing partitioning method, ya. Jadi dia berbeda dari dua threshold procedure sebelumnya. Ya, di sini optimizing berarti dia bisa saja data dari cluster 1 di reassign gitu ya ke cluster lain untuk mengoptimasi overall criterion. Ya, jadi ya, contohnya misalnya average, ya, rata-rata dalam cluster distance, ya, pada given number of cluster. Ya. Jadi misalnya karena dia menyebabkan rata-ratanya jelek gitu ya, maka dia akan dipindahkan ke cluster yang lain yang, ya, jadi menyebabkan, ya, hasil yang lebih optimize gitu ya. Nah, kita lihat Cummins, ya, jadi non hierarki. Ya. Ya, jadi algoritma dalam K-means clustering, partition item, ya, ke dalam K-cluster, ya, kemudian menentukan sign, ya, item dalam cluster dengan nilai rata-rata centroid yang paling dekat. Ya, kemudian recalculated centroid, ya, baik untuk receiving maupun losing item, ya, sampai kemudian diulang lagi sampai tidak ada reassignment. Ya, ini tadi ya. Jadi untuk optimal, ya, Cummins clustering. Ya. Jadi ya, dalam menentukan ya, clustering prosedur, maka hierarki dan non hierarki method harus digunakan bersama gitu ya. Jadi pertama ya, inisial, ya, jadi awalan gitu ya, clustering solution dihasilkan menggunakan hierarchical procedure, ya, contohnya menggunakan works procedure, ya. Kemudian jumlah cluster dan cluster centroid
ya, ya, yang dihasilkan digunakan sebagai input untuk ya, dengan menggunakan optimizing partitioning gitu ya. Pemilihan ya, clustering method dan pemilihan distance measure itu sangat berhubungan gitu ya. Jadi contohnya kita lihat ya, square Euclidean distance harus digunakan dengan Ward dan centroid method. Ya. Beberapa non-hierarchy prosedur juga menggunakan square Euclidean distance. Nah, kemudian penentuan jumlah klaster. Ya. Jadi berdasarkan pertimbangan teori, konseptual dan atau praktikal. Ya. Jadi di dalam hierarchy clustering, distance di mana cluster itu dikombinasikan, ya, dapat digunakan gitu ya. Jadi kemudian berhenti ketika similarity measure value terdapat lompatan gitu ya antar step ya. Jadi ya ketika kita melakukan clustering ternyata kemudian ada perbedaan yang sangat besar ya, kita coba berhenti dulu gitu ya untuk menganalisis mengapa terjadi lompatan tersebut ya. Jadi dalam non-hierarchy clustering maka rasio dari total di dalam grup variance ke dalam ya dengan between group variance ya harus diplot ya dengan jumlah dari cluster. Ya, jadi kita harus melihat ya rasio. Kemudian ya relative size ya, ukuran relatif dari cluster harus ya meaningful ya. Jadi ya istilahnya kita tak jumlah dari cluster itu harus berat gitu ya. Jadi harus menunjukkan misalnya sifat-sifat dari setiap klasternya. Oke. Kemudian interpreting dan profiling. Ya, jadi interpretasi dan profiling cluster ya. Berarti di sini di dalamnya termasuk adalah memeriksa cluster centroid ya. Jadi centroid enable us untuk mendeskripsikan setiap cluster dengan assigning nama atau label gitu ya. Ya. Nah, kemudian profile cluster di mana variabel tidak digunakan ya untuk clustering, maka bisa dimasukkan misalnya demografi ya, psikografi ya, product usage, media usage dan variabel lainnya. Kemudian ya assess reliability dan validity-nya ya.
Ya, jadi kita melakukan analisis klasternya menggunakan data yang sama, menggunakan distance measure yang berbeda ya. Jadi dengan metode pengukuran yang berbeda. Nah, kemudian kita membandingkan ya hasilnya ya untuk menentukan stability ya dari solusinya. Ya. Kemudian menggunakan metode yang berbeda untuk clustering dan kemudian membandingkan hasilnya. Dapat juga dilakukan dengan split data secara acak gitu ya. Membagi data secara acak menjadi setengah, kemudian ya, melakukan clustering secara terpisah ya untuk setiap setengah datanya. Nah, kemudian baru kita bandingkan ya cluster centroid ya, dengan dua subsampel. Nah, nanti apakah hasilnya sama dengan sebelumnya atau berbeda gitu ya. Kemudian bisa juga dilakukan dengan menghapus variabel secara random. Jadi melakukan clustering berdasarkan reduced set of variable. Ya, kemudian membandingkan hasilnya dengan ya yang dihasilkan dari clustering base untuk semua set dari variabel. Ya, sedangkan untuk non-hierarchy clustering, maka solusinya akan bergantung pada order atau apa order atau urutan gitu ya, urutan dari kasus pada dataset. Jadi kita dapat dengan membuat multi-perlance menggunakan different order, jadi urutannya dirubah gitu ya, dirubah sampai mendapatkan solusi yang stabil. Nah, kita lihat ya ini di ilmu marketing gitu ya. Contoh yang sederhana gitu ya. Jadi consumer ditanya tentang attitude ya dalam shopping ya berbelanja. Ya, kemudian ada 6 variabel ya. 6 variabel yang dipilih ya. Yang shopping is fun ya. Kemudian yang kedua shopping is bad for your budget gitu ya. Ya, kemudian yang ketiga saya mengkombinasikan shopping dengan makan di luar ya. Ya, kemudian yang keempat, variabel keempat, saya mencoba untuk mendapatkan best buy ya, ya istilahnya pembelian yang terbaik gitu ya ketika berbelanja. Ya, kalau 5 saya tidak peduli tentang shopping. Yang keenam ya, you can save money ya dengan membandingkan harga gitu. Jadi ada 6 variabel. Ya, jadi responnya ada skala 7 ya, mulai dari 1 ya sangat tidak setuju dan sampai 7 ya, setuju gitu ya. Maka nah ini variabelnya ya untuk setiap case ya. Jadi ada 20 responden ya. Dengan 7 variabel ya. Dengan 7 variabel.
ya. Ya, maka hasilnya ya, ya dengan word procedure Maaf Pak, slide-nya nggak berubah lagi Pak. nggak berubah lagi sampai mana? Decide number of cluster. Kenapa? Judulnya tentang apa? Decide number of cluster Pak terakhir Pak. Number of cluster. Berubah lagi. Oke, dari jumlah kasus ya ada 6 variabel. Ya, kemudian ya ini ya agglomeration-nya, agglomeration schedule yang ya, maka hasilnya seperti ini ya. Jadi jumlah klasternya ada 4, 3, 2 dan label case-nya gitu ya. Kemudian vertical cycle plot-nya ya. Yang kemudian ini dendrogramnya. Ya, jadi case number-nya kemudian di ya, clear scale distance-nya. Yang kemudian cluster centroid-nya. Oke. Ya, jadi rata-rata dari variabelnya, ya kemudian ini untuk non hierarki clustering-nya. Ya, ini cluster membership-nya ya jadi 20 kasus. Ya, kemudian cluster masuk cluster mana, ya, kemudian distance-nya
Ya. Ya. Oke. Ini untuk non-hierarki clusteringnya. Oke, ya itu gambaran ya, gambarannya tentang clustering gitu ya. Ya nanti ya mungkin kalian bisa detailing untuk algoritmanya ya, menggunakan MATLAB di ya menggunakan ya script yang ada di MATLAB. Oke. Oke, ada yang mau didiskusikan? Baik, kalau tidak ada nanti saya saya buat kelompoknya ya teman, kemudian kita dan topiknya kita mulai minggu depan kita coba diskusi gitu ya. Ya kalau tidak ada lagi yang tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian. Ya, saya mohon maaf bila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, ya. Mbak Nia. Ini udah kelarin nih. Apa? Kemarin kan aku